Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cica dari channel Forgotten Kid. Di sini saya akan mencoba membawakan alur cerita Donghua kelanjutan Battle Through the Heaven versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Waktu perlahan berlalu. Sudah beberapa dekade sejak pertempuran legendaris antara dua Daudi. Selama beberapa dekade, banyak generasi jenius yang lahir di benua Dauki. Flame di Xiaoyan adalah penyelamat seluruh dataran tengah dari Hun Tiandi. Sekarang, dia adalah sosok terkuat di benua Dauki. Meskipun dia tidak lagi terlihat dalam beberapa tahun, legenda tentangnya terus berkembang. Nah, sementara itu, di puncak dataran tengah ada sebuah gunung yang runtuh selama pertempuran antara dua Daudi. Sekarang, gunung itu dikenal sebagai Gunung Duadi. Gunung itu memiliki penghalang energi khusus yang tidak dapat ditembus oleh siapapun. Nah, rumornya di gunung itulah Flame di Xiaoyan mengasingkan diri. Di puncak gunung ada sebuah taman manor. Di dalamnya ada seorang pria berbaju hitam berdiri di sana. Sosok itu ternyata Xiaoyan. Xun-Er perlahan muncul di belakangnya. Xun-Er berkata, "Ayah, penatua Jukun akan segera datang kan?" tanya Xun-Er. Xiaoyan mengangguk dan berkata, "Ya." Xiaoyan menyapu tubuh Xun-Er, lalu dia bertanya, "Apakah kamu berhasil?" "Ya, ini semua berkatmu karena telah membuka terowongan dimensi dan menyerap originsi," ucap Xun-Er. Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Ini juga saatnya bagi Sailin untuk keluar dari retretnya." Cahaya 7 warna tiba-tiba muncul dari dalam halaman. Cahaya itu berkumpul dan berubah menjadi sosok Sailin. Sailin pun berkata, "Setelah retret selama bertahun-tahun, akhirnya aku berhasil menerobos. Apakah benar ini level Daudi? Ini memang benar-benar berbeda dari Dosen." Xun-Er berkata, "Kakak Sailin, apakah kamu juga telah mencapai Daudi? Selamat ya." Ruangan tiba-tiba terdistorsi. Dua sosok keluar darinya. Dua sosok itu adalah Gu Yuan dan Jukun. Mereka juga memiliki aura seperti Daudi. Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Sebenarnya kalian semua sudah lama memiliki kekuatan yang dibutuhkan untuk menerobos Daudi. Tetapi karena kurangnya originsi, jadi penerobosan itu hanya bisa dilakukan sekarang," ucap Xiaoyan. Jukun berkata, "Meskipun kami telah menjadi Daudi, kesenjangan di antara kita tampaknya tetap besar, bukan? Wilayah apa yang telah kamu capai?" tanya Jukun. Xiaoyan menatap ke dalam kehampaan tak berujung dan berkata, "Aku tidak tahu. Jawabannya mungkin terletak pada dimensi itu." "Aku benar-benar penasaran," ucap Jukun. "Apakah kamu ingin memasukinya?" tanya Xiaoyan. "Bukankah kamu juga ingin memasukinya?" ucap Jukun. "Baiklah, begini saja. Aku yakin kalian telah menyelesaikan semua urusan kalian kan? Kalian semua harus tahu bahwa dimensi itu jauh lebih berbahaya daripada benua Dauki. Kita bukan yang terkuat di sana," ucap Xiaoyan. "Sepertinya sudah, karena Jian benar-benar mampu menjalankan klan naga poin kuno," ucap Jukun. Gu Yuan berkata, "Klan kuno telah menghasilkan beberapa pemula yang luar biasa. Dengan reputasi Gu Qingyang, aku yakin dia akan mengelola klan kuno dengan baik." Xiaoyan pun mengangguk. Setelah itu dia berbalik berjalan ke arah Sailin dan Xun-Er. Xiaoyan bertanya, "Bagaimana dengan kalian berdua?" Sailin menjawab, "Kami berdua ikut." Xiaoyan mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, ayo kita pergi. Istirahat ini membuatku lupa seperti apa rasanya bertarung." Tubuh Xiaoyan perlahan naik ke langit. Awan tebal tiba-tiba muncul. Gunung Duadi mulai terdistorsi. Awan tebal bergerak sebelum berubah menjadi terowongan hitam. Terowongan itu mengarah ke dimensi lain. Xiaoyan menjentikan jarinya. 4 berkas cahaya melesat ke tangan Xun-Er dan yang lainnya. Xiaoyan berkata, "Tinggalkan jejak spiritual kalian pada batu itu. Dengan begitu, jika ada kecelakaan yang terjadi, kita akan mengetahui situasi masing-masing." Xiaoyan pun memimpin 4 lainnya memasuki terowongan hitam. Melihat kelompok Xiaoyan memasuki terowongan hitam, Yao Lo berkata, "Anak kecil, dunia itu akan berkali-kali lebih menarik daripada benua Dauki.
Saat aku mencapai Daudi, aku juga akan mengunjungi dunia itu. Jika saatnya tiba, kamu harus menaklukkan beberapa wilayah untuk kunikmati, ucap Yaolau tertawa. Setelah Xiaoyan pergi memasuki lubang dimensi menuju dimensi Kaisar, sementara itu, situasi di benua Kaisar. Sosok Xiaoyan melayang di atas benua, tatapannya menyapu tempat itu. Dia bergumam, "Sudah beberapa dekade aku beristirahat seperti ini, membuatku lupa bagaimana rasanya bertarung." Tiba-tiba muncul seberkas cahaya di depan Xiaoyan. Cahaya itu tiba-tiba meledak dan dalam waktu singkat membentuk sebuah lorong spesial. Gu Yuan dan Jukun di dekat Xiaoyan segera bertanya, "Apakah ini jalan menuju benua lain?" Xiaoyan pun mengangguk. Pada saat ini, orang-orang yang berdiri di dalam ribuan mil dari sinar cahaya merasa bahwa ada energi aneh dalam sinar cahaya itu yang menghisap kekuatan spiritual mereka. Xiaoyan berkata, "Apakah ini sumber Kaisar? Aku akan ke sana. Tolong jaga anak-anak," ucap Xiaoyan. Sailin segera berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu pergi." Xiaoyan hanya tersenyum pahit. Tatapannya beralih ke arah Xun-Er. Sailin berkata, "Jangan membuat Xun-Er membujukku. Itu tidak ada gunanya. Bagaimanapun, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Xun-Er berkata, "Kakak Sailin, bagaimanapun, Xiaoyan adalah pria yang kuat." Sailin merenung sejenak sebelum akhirnya berkata, "Baiklah, tapi sebaiknya kamu kembali dalam keadaan utuh. Jika ada satu rambut yang hilang, aku akan menghajarmu. Aku tidak ingin anak-anak kehilangan ayahnya." Xiaoyan pun berkata, "Terima kasih istriku. Percayalah, aku akan kembali utuh." Xiaoyan melambaikan tangannya. Beberapa bola cahaya segera terbang ke arah Sailin, Xun-Er, Gu Yuan, Jukun, dan lain-lain. Xiaoyan berkata kepada Gu Yuan, "Orang tua, aku harap kamu akan membantu merawat klan Qiao." Gu Yuan menjawab, "Percayalah, aku pasti akan membantu merawat klan Qiao." Jukun berkata, "Xiaoyan, setelah kami menerobos pertempuran, kami akan menemuimu," ucap Jukun. Xiaoyan mengangguk dan berkata, "Haha, baiklah," ucap Xiaoyan. Xiao Xiao tiba-tiba bergegas ke pelukan Xiaoyan dan berkata, "Ayah." Xiaoyan membelai kepala Xiao Xiao dan berkata, "Xiao Xiao, ayah pasti akan kembali. Kamu harus menjaga klan Qiao untuk ayahmu." "Iya ayah, percayalah, aku pasti akan menjaga klan Qiao," ucap Xiao Xiao. Tatapan Xiaoyan beralih ke arah Yaolau. Lalu dia berkata, "Guru." Yaolau tersenyum dan berkata, "Hati-hati, sekarang aku sudah tidak bisa membantumu lagi. Setelah kamu kembali, ajaklah aku ke sana untuk bersenang-senang," ucap Yaolau. Xiaoyan hanya tersenyum. Dia melambaikan tangannya. Beberapa bola lampu segera terbang ke arah Yaolau. Yaolau melihat benda di tangannya yang memancarkan gelombang fluktuasi. Yaolau berkata, "Hati-hati." Xiaoyan mengangguk dan berkata, "Terima kasih guru." Xiaoyan pun segera melesat memasuki lorong dan segera menghilang. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Semoga kalian sehat dan berkah selalu ya. Terima kasih dan assalamualaikum.